anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang, yang merupakan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan belajar tentang luas permukaan prisma. Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas permukaan kita beri lambang LP ya, dua-duanya huruf besar. Jadi L untuk luas, P untuk permukaan. Jadi LP adalah luas permukaan. Kalau kita lihat ini rumusnya ya, 2 kali luas alas ada di dalam kurung. Kemudian keliling alas dikali dengan tinggi prisma juga ada di dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi 2 kali luas alas kita hitung dulu. Kemudian keliling alas kali tinggi prisma juga kita hitung terlebih dahulu. Baru akhirnya kita jumlahkan. Ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan prisma. Dalam mencari luas permukaan prisma, kadang kita juga membutuhkan rumus yang lain. Ini namanya rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kita lihat ya gambar segitiga siku-sikunya. Ini dia segitiga siku-siku. Biasanya ya kalau segitiga siku-siku itu ada tandanya. Diberi tanda kotak kecil di bawahnya. Di pertemuan garis A dengan garis B. Itu artinya sudutnya 90 derajat. Di sini ada sisi A, kita beri warna merah, dan sisi B kita beri warna biru. Sisi A dan sisi B disebut sisi-sisi pembentuk sudut siku-siku. Mengapa? Karena sisi A dan sisi B ini bertemu ya, membentuk sudut 90 derajat. Di depan sudut siku-siku itu ada sisi C. Kita beri warna kuning. Sisi di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Sehingga sisi C itu boleh kita sebut sisi miring. Bagaimana rumus Pitagorasnya? Kalau kita ingin mencari sisi miring, itu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita ingin mencari sisi miring, ya, itu sisi-sisi penyikunya kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Kalau kita ingin mencari sisi A, rumusnya menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita ingin mencari sisi B, rumusnya menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita akan lebih memahami rumus Pitagoras ini ketika kita menyelesaikan soal-soalnya. Kalau begitu, kita langsung saja ya membahas soal-soal tentang luas permukaan prisma. Ayo mencoba halaman 109. Nomor 1, diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm, tentukan luas permukaan prisma. Kita lihat dulu ya gambar prisma segitiganya. Ini dia gambar prisma segitiga ya. Kemudian kita akan menulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah sisi penyiku. Sisi penyiku itu artinya sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku. Pada gambar, sudut siku-sikunya diberi tanda lingkaran warna ungu. Sisi-sisi penyikunya itu adalah garis yang berwarna biru muda dan garis yang berwarna merah. Kita beri lambang A dan B ya. Jadi yang diketahui adalah A 4 cm itu garis berwarna merah, dan B 3 cm itu garis yang berwarna biru. Kemudian tinggi prisma ya TP 15 cm. TP adalah garis yang berwarna biru tua ini ya. Ini adalah 15 cm panjangnya. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan LP. Kita jawab, rumus luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kalau kita lihat di bagian diketahui, luas alas dan keliling alas belum ada. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu luas alas dan keliling alasnya. Alas prismanya berbentuk segitiga, sehingga kalau kita ingin mencari luas alas, kita menggunakan rumus luas segitiga.
rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya ini adalah 3 cm, tingginya 4 cm. Kita kalikan ya, 3 kali 4 12, dikalikan dengan setengah 6 ya. Jadi kita sudah menemukan di sini luas alasnya 6 cm persegi. Sekarang kita akan mencari keliling alasnya. Keliling alas kita cari dengan menjumlahkan ketiga sisi segitiganya. Jadi A tambah B tambah C. A, B, dan C adalah sisi-sisi segitiganya. A tadi kita sudah tahu panjangnya 4 cm, B juga sudah tahu panjangnya 3 cm. Nah, yang C, sisi yang C ini yang diberi garis warna kuning. Ini kita belum tahu berapa panjangnya. Nah, untuk mencari tahu panjang garis C ini, kita menggunakan rumus Pythagoras. Kita lihat ini ya, garis C ini berada di depan sudut siku-sikunya, sehingga garis C ini merupakan sisi miring. Sehingga rumus Pythagoras yang kita gunakan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya ya, A-nya 4 kuadrat ditambah B kuadrat 3 kuadrat. Jadi 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Ini masih C kuadrat. C-nya saja adalah akar pangkat 2 dari 25. Akar pangkat 2 dari 25 adalah 5 cm. Kita sudah tahu sekarang ya, garis C itu panjangnya 5 cm. Kita kembali ke rumus keliling alasnya. Keliling alas adalah A tambah B tambah C, berarti 4 tambah 3 tambah 5. Hasilnya adalah 12 cm. Sekarang kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus luas permukaan. Kita sudah mencari luas alas dan keliling alasnya ya. Luas alasnya 6 cm persegi, keliling alasnya 12 cm. Kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Berarti ini sama dengan 2 kali 6 ditambah 12 kali 15. 2 kali 6, 12 ya. 12 kali 15, 180. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 192. Jadi luas permukaan prisma 192 cm persegi. Nomor 2, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya 512 cm persegi. Kita lihat dulu gambarnya ya. Ini adalah prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat. Sekarang kita tulis apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah diagonal-diagonalnya. Belah ketupat memiliki 2 diagonal. Jadi kita beri lambang diagonal 1 D1 dan diagonal 2 D2 ya. D1 16 cm, D2 12 cm, dan luas permukaan LP 512 cm persegi. Yang ditanya adalah tinggi prisma TP ya. Kita jawab, rumus yang kita punya adalah rumus luas permukaan. LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita lihat apa yang diketahui. D1, D2, dan luas permukaan. Luas alas belum diketahui, keliling alas juga belum diketahui. Kita harus cari terlebih dahulu luas alas dan keliling alasnya. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas alasnya menggunakan luas belah ketupat. Rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dibagi 2. Langsung kita masukkan angka-angkanya ya. 16 kali 12 bagi 2. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Sekarang kita akan mencari keliling alasnya. Keliling alas belah ketupat adalah 4 dikali S. Belah ketupat memiliki sisi-sisi yang sama panjang ya. Jadi garis-garis yang berwarna kuning itu adalah sisi-sisi dari belah ketupat ya. Panjangnya sama. Jadi S tambah S tambah S tambah S. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi itu adalah kelilingnya. Jadi boleh kita tulis 4 kali S. Masalahnya di sini panjang sisinya belum diketahui. Jadi garis yang warna kuning itu belum tahu panjangnya. Kita harus cari tahu dulu berapa panjang garis warna kuning itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kalau kita menggunakan rumus Pythagoras, berarti kita harus mencari segitiga siku-sikunya.
Di sini kita lihat ada 4 segitiga siku-siku. Kita boleh pilih yang mana saja ya, segitiganya sama itu semua segitiganya. Ini dia segitiga yang kita maksud ya, segitiga yang akan kita gunakan untuk mencari sisi yang berwarna kuning itu menggunakan rumus Pythagoras. Terlebih dahulu kita harus mencari panjang garis yang berwarna biru dan panjang garis yang berwarna merah. Ini adalah diagonal 1 ya, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, diagonal 1 panjangnya 16 cm. Yang kita inginkan hanya setengahnya ya, hanya sampai di tengah saja. Nah, sampai di sini. Nah, ini karena cuma setengahnya ya, berarti panjangnya adalah 16 dibagi 2, 8 cm. Jadi garis yang biru ini panjangnya 8 cm. Ini adalah diagonal kedua ya, dari ujung atas garis warna merah sampai yang ke bawah itu panjangnya 12 cm. Kita hanya ingin setengahnya saja, sehingga panjangnya adalah setengah dikali 12 menjadi 6 cm. Jadi panjang garis yang merah ini adalah 6 cm. Sekarang kalau digabungkan ya, kita akan melihat segitiganya seperti tampak pada layar ya. Jadi garis yang biru panjangnya 8 cm, garis yang merah panjangnya 6 cm. Garis yang merah dan garis yang biru ini membentuk sudut siku-siku. Nah, diberi tanda bulatan warna ungu. Di depan sudut siku-siku adalah garis yang berwarna kuning. Ini adalah sisi miring yang kita beri lambang C. Ini yang akan kita cari menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya ya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan 64 dengan 36 hasilnya 100. Ini masih C kuadrat. Sehingga C-nya saja itu akar pangkat 2 dari 100. Hasilnya adalah 10 cm. Jadi panjang sisi belah ketupatnya adalah 10 cm. Kita kembali ke sini ya. Kita sudah tahu nih panjang sisi belah ketupatnya 10 cm. Sehingga kita bisa mencari keliling alasnya 4 kali S. Sehingga 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan. LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas permukaannya 512 ya, sama dengan 2 kali luas alas. Luas alasnya 96, keliling alasnya 40 dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma yang kita cari. Kita lihat di sini ya, 40 dikali tinggi prisma itu ada di dalam kurung. Jadi tidak boleh kita pecah ya. Tetap harus bersatu dulu mereka ya. Nah, ini 2 kali 96-nya kita kalikan dulu. Jadi 192. 40 kali tinggi prismanya, ingat jangan dipisah dulu ya. 40 kali tinggi prisma sama dengan 512 dikurang 192. Hasilnya adalah 320. Sekarang baru boleh kita pecah ya 40 dengan tinggi prismanya. Kita akan mencari tinggi prismanya, sehingga 320-nya dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi tinggi prisma 8 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mudah atau sulit mencari luas permukaan ya? Juga kita harus belajar tentang rumus Pythagoras ya. Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah ya, bersama papa, mama atau kakak kalian. Lihat kembali rumus-rumusnya, pahami, dimengerti ya, supaya kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan tipe yang seperti tadi ya. Oke, ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.